salah satu prinsip kita dalam beragama bahwasanya yang banyak itu belum tentu benar. Prinsip dalam kita beragama, banyak belum tentu benar. Kita akan lihat terlebih dahulu apa landasannya, kenapa ada prinsip seperti itu dalam kita beragama. Setelah itu nanti barulah kita akan melihat contoh-contoh prakteknya dalam kehidupan keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Seandainya kamu mengikuti atau menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Coba Pak diperhatikan bagian awal dari surat Al-An'am tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, nanti hasilnya kata Allah Subhanahu wa taala akan tersesat. Sehingga di sana dalil yang pertama jelas sekali Allah mengatakan kalau mengikuti kebanyakan orang nanti ujung-ujungnya tersesat. Sehingga dengan kata lain, bukan banyaknya orang yang kita ikuti, Pak. Bukan ini standar benar atau tidak dinilai berdasarkan jumlah, bukan. Dalam surat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat bekerja sama itu, kebanyakan mereka itu berbuat zalim. Coba perhatikan Pak, sekali lagi Allah katakan kebanyakan orang itu ketika mereka berserikat bekerja sama nanti ujung-ujungnya zalim. Artinya zalim ini dikerjakan oleh kebanyakan orang. Sekali lagi di sana menunjukkan bukan banyaknya jumlah yang menjadi standar kebenaran. Dalam ayat yang terkenal Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, saya yakin sebagian Bapak Ibu menghafalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadi yashkur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Coba kita bandingkan Pak tadi. Zalim kata Allah dikerjakan kebanyakan orang. Ketika Allah menyebutkan syukur, hamba-hamba yang mau bersyukur, kata Allah sedikit. Ya, malah yang mempraktekkan kebenaran yaitu bersyukur itu jumlahnya sedikit. Yang paling jelas lagi dalam hadis yang sangat terkenal, Bapak Ibu kalau belajar tentang tawakal, belajar tentang tauhid, mesti membaca hadis ini. Hadis tentang 70.000 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Jadi Pak, kita manusia terkait surga dan neraka itu terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang paling tinggi, yang semoga semua kita semua di sini termasuk dalam golongan ini, yaitu golongan yang masuk surga jalur ekspres tanpa hisab, tanpa azab. Dibangkitkan langsung masuk surga nanti. Tidak ada proses hisab, tidak ada proses azab. Ini sebaik-baik manusia. Ada 70.000 orang seperti itu. Namun 70.000 orang ini nanti akan menarik orang-orang yang lainnya, 70.000 lagi ditarik masing-masing mereka. Sehingga jumlahnya banyak Pak. Ini kelompok yang paling tinggi.
Kelompok yang kedua adalah orang-orang beriman yang mereka masih dihisab melalui proses hisab, namun setelah dihisab langsung masuk surga. Bedanya dengan yang pertama tadi, tidak ada hisab, Pak. Hisab itu adalah perhitungan, dihitung amal itu satu persatu. Yang kedua masih melalui proses hisab, namun ujung-ujungnya masuk neraka langsung. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga ada lagi orang-orang yang beriman, disebabkan dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, daripada pahalanya, dia harus mampir ke neraka terlebih dahulu, Pak. Ini ada seperti itu. Jadi harus mampir ke neraka, dibersihkan dari dosa-dosanya, baru boleh masuk surga. Karena orang beriman itu pasti masuk surga, pasti. Meskipun imannya sedikit, pasti. Tapi bisa jadi mampir ke neraka terlebih dahulu. Ini orang-orang, ini kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang keempat yaitu orang-orang yang setelah hisab langsung masuk neraka, lalu kekal di neraka, wal iyazubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Yang inilah dia orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, tetap melalui proses hisab, namun setelah itu langsung masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ya. Sehingga ada 4 golongan seperti itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita disebutkan dalam sebuah hadis tentang kelompok yang pertama tadi. Nabi menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam konteks penyebutan hadis tersebutlah Nabi kemudian ada menceritakan, Pak, tentang beberapa orang Nabi selain Nabi Muhammad yang dilihat oleh Nabi pada hari kiamat nanti. Nabi mengatakan, "Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahid." Aku melihat pada hari kiamat nanti ada Nabi yang di belakangnya itu berdiri pengikutnya, jumlahnya hanya sekelompok orang. Rahid dalam bahasa Arab yaitu 3-9 orang. Pengikutnya hanya 3-9 orang, Pak. Nabi. Bahkan ada yang lebih parah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani." Ada seorang nabi pada hari kiamat nanti yang di belakangnya itu hanya berdiri 1 atau 2 orang pengikut, Pak. Bayangkan, Pak. Pengikut Nabi hanya 2 orang. Bahkan yang lebih parah lagi, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi, kata Nabi Muhammad bercerita tentang nabi yang lain. Ada nabi itu yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Pertanyaan saya, Pak, Nabi itu berada di pihak yang benar atau tidak, Pak? Jelas Nabi itu berada di pihak yang benar, membawa kebenaran. Pertanyaan saya lagi, ketika Nabi tersebut hanya diikuti 3 orang, 2 orang, atau hanya 1 orang, itu kira-kira mayoritas atau minoritas? Minoritas. Jelas itu minoritas, Pak. Sehingga pelajarannya apa? Kebanyakan orang tidak ikut Nabi. Kebanyakan orang berada di pihak yang bertentangan dan berlawanan dengan pihaknya Nabi. Artinya mayoritas itu malah tidak mau beriman dengan Nabi. Buktinya yang mengikuti Nabi itu ada yang cuma 3 orang, 2 orang, 1 orang. Contoh yang paling nyata, kalau tadi kan Nabi Muhammad tidak menyebutkan nama nabinya siapa. Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Nabi Nuh itu berdakwahnya berapa tahun, Pak? 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, Pak. Perlu diketahui, Bapak Ibu sekalian, menurut sebagian sejarawan, Nabi Nuh kan bikin kapal, ya, Pak. Berapa tahun, Pak, bikin kapal, Pak? Berapa tahun kira-kira? 2 tahun, 20 tahun, atau 200 tahun, Pak?
A, B atau C? Jawabannya adalah C, Pak. Proses membuat kapal itu menurut sebagian sejarawan 200 tahun sendiri. Bayangkan, Pak. Caranya seperti apa? Caranya 100 tahun pertama menanam pohon dan mengubah pohon tersebut menjadi kayu. Ini 100 tahun pertama. 100 tahun kedua baru membuat kapalnya. Bayangkan, selama 100 tahun diece-ece sama kaumnya. Tidak ada laut di sini. Kenapa? Kok bikin kapal? Lamanya 100 tahun lagi bikin kapal. Maka Nabi Nuh berdakwah itu 950 tahun. Umur Nabi Nuh menurut sebagian ulama itu 1200 tahun. Menurut sebagian ulama. Nah, namun yang menjadi pelajaran adalah Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman, Pak, dalam waktu tersebut hanya 11 atau 12 orang saja. Artinya yang berdiri di pihak Nabi Nuh, yang berdiri di sisi kebenaran itu adalah minoritas yang jumlahnya cuma 11 atau 12 orang tadi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hal-hal tersebut menunjukkan kepada kita yang namanya kebenaran di dalam agama kita itu tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Banyaknya orang yang mengamalkan sebuah amalan belum tentu menunjukkan benarnya hal tersebut. Banyaknya orang-orang yang berkeyakinan dengan sebuah keyakinan belum tentu benarnya keyakinan tersebut. Belum tentu. Bisa jadi benar, bisa. Kebanyakan orang mengamalkan amal yang benar, kebanyakan orang mempraktekkan sesuatu yang benar, bisa. Tapi kita tidak bisa pastikan. Nah, sehingga kalau ada Bapak Ibu bertanya kemudian, kalau begitu standarnya apa, Ustaz? Kalau bukan banyaknya orang yang menjadi standar kebenaran itu, maka sudah jelas insyaallah Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang dikatakan benar oleh Al-Quran dan hadis, maka itulah yang benar, Pak. Meskipun kebanyakan orang tidak sepakat, tidak mempraktekkan, tidak berkeyakinan dengan hal tersebut. Kebanyakan orang menentang hal tersebut. Tapi ketika kita yakin ini bersumber dari Al-Quran, ini bersumber dari hadis, meskipun hanya kita sendiri yang memegang hal tersebut, Pak, maka itulah dia kebenaran. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika mendefinisikan apa itu al-jamaah, ya kan, kita semua mengaku kita semua ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu al-jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud? Engkau berdiri di atas kebenaran meskipun cuma bersendirian. Itu definisi al-jamaah. Ya, standar al-jamaah ketika seorang itu ingin dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaahnya itu bukan bermakna jamaah itu yang penting ikut jamaah yang jumlahnya banyak, tidak. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, yang namanya al-jamaah adalah berdiri di atas kebenaran meskipun jumlahnya cuma satu orang. Itulah dia al-jamaah yang sesungguhnya. Sehingga dari sana kita bisa mengambil beberapa pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Dari prinsip tersebut, kalau Bapak Ibu sudah sepakat dengan saya bahwasanya standar kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis, bukan standar kebenaran itu banyaknya orang yang mempraktekkan sesuatu, maka dari sana kita bisa menurunkan beberapa poin. Poin yang pertama, ini sejalan dengan semangat agama Islam untuk mendorong para pemeluknya itu belajar ilmu agama. Ini sejalan, Pak. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa hikmahnya, Pak?
Apa hikmahnya kita semua itu diwajibkan untuk menuntut ilmu? Sejalan Pak dengan prinsip beragama tadi, agar beragama itu tidak cuma ikut-ikutan. Tahu kebenaran itu seperti apa, tahu ilmunya, tahu Al-Quran seperti apa, tahu hadis seperti apa. Makanya Islam kemudian mewajibkan setiap pemeluknya itu untuk belajar. Ya, ini yang paling bagus. Seseorang itu dia belajar sehingga dia mengetahui kebenaran seperti apa, dia tidak ikut-ikutan. Saya tidak katakan tidak boleh ikut-ikutan, secara mutlak boleh Pak. Kita terkadang dalam beberapa kasus boleh taklid, boleh. Pokoknya manut Pak Kiai. Nah, seperti itu dalam beberapa sikap boleh Pak. Boleh ketika seorang itu dia tidak bisa belajar, tidak punya kemampuan, tidak punya akses belajar, tidak punya waktu misalnya. Ya, misalnya dalam perbedaan pendapat Pak ya, dalam masalah fikih misalnya kita mendapati banyak perbedaan pendapat fikih. Yang paling ideal Bapak Ibu duduk, buka buku, bandingkan pendapat ini dalilnya apa, pendapat ini dalilnya apa, lalu menguatkan. Oh, yang lebih kuat pendapat ini. Tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Sehingga apa yang menjadi pilihan kita ketika kita tidak mampu melakukan hal seperti itu? Pilihannya kita cari kira-kira ustadz siapa yang saya percayai. Percayanya sama Ustadz Afifi, tanya Ustadz Afifi, Ustadz ada 2 pendapat seperti ini, yang kuat seperti apa Ustadz? Ustadz Afifi yang lebih kuat pendapat A. Ya sudah, manut sama Ustadz Afifi. Ustadz Afifi yang mampu untuk menguatkan 2 pendapat. Ini namanya taklid, namanya ikut, manut pokoknya. Nah, seperti itu boleh Pak. Dalam beberapa kasus seperti itu diperbolehkan. Namun tetap seseorang itu ketika dia masih mampu untuk menuntut ilmu, masih wajib bagi dia untuk menuntut ilmu, diantaranya supaya tidak gampang terikut arus. Masih banyak orang di tempat kita, masyarakat kita, yang menjadikan standar kebenaran itu adalah banyaknya jumlah. Ini tercela Pak. Dalam agama kita disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yakunu ahadukum imma'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Yaitu orang yang ikut mengalir bersama manusia. Kalau manusia dia ke arah maksiat, ikut mengalir, pokoknya ikut-ikutan. Kebanyakan orang melakukan ini, ikut. Syukur kalau mengalirnya itu ke arah kebaikan. Angin berhembus ke arah kebaikan, ke arah amal ketaatan, nah dia ikut mengalir ke sana. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika seorang itu kemudian dia ikut arus kebanyakan orang, rupanya arus itu menggiring dia kepada arah kejelekan. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, karena standar kebenaran dalam agama kita itu bukan banyaknya jumlah. Ini sejalan dengan spirit agama Islam mendorong para pemeluknya itu untuk talabul ilmi, belajar supaya bisa tahu yang benar itu sebenarnya seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara turunan dari prinsip bahwasanya standar kebenaran itu bukan banyaknya jumlah, tapi pokoknya yang benar itu adalah Al-Quran dan hadis. Dari sini kita bisa menurunkan pelajaran bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam masalah praktek beragama, asalkan itu benar, asalkan ada landasan Al-Qurannya, ada landasan hadisnya, tidak usah malu untuk mempraktekannya. Meskipun dianggap aneh, meskipun dianggap ini berbeda ini. Tapi asalkan Bapak Ibu yakin, saya mengamalkan ini ada kok ayatnya, saya mengamalkan ini ada kok hadisnya, ada landasannya. Asalkan ada landasannya, tidak usah malu. Karena memang seperti itu Pak, garis yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban. Islam itu pada awalnya itu terasa asing. Ketika Nabi mengajarkan Islam di kota Mekah, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu alasan penolakannya apa ini? Baru,
Tidak pernah kami mendengar ini dari nenek moyang kami. Ini berbeda dengan adat istiadat kami. Ini sesuatu yang aneh. Demikian ketika awal Islam itu muncul di kota Mekah. Gharib, asing. Wa sayaudu ghariban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan menjadi asing lagi di akhir zaman. Sebagaimana awal asing, nanti di akhirnya akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Apa maksudnya beruntung orang-orang yang dianggap asing? Dia dianggap aneh karena menjalankan sunnah Nabi, menjalankan perintah Nabi, tapi kemudian dianggap aneh oleh masyarakat. Ini asing, ini apa ini? Padahal dia menjalankan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka inilah kata Nabi SAW, orang-orang yang beruntung. Ya, bukan berarti kita dianjurkan untuk berbeda, Pak ya. Ini dibedakan, Pak. Misal dalam hal berpakaian, Pak. Dalam agama Islam, dalam sunnah Nabi SAW itu diharamkan yang namanya pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian yang kalau orang memakai pakaian tersebut nanti menjadi obrolan orang lain. Kok seperti itu pakaiannya? Ini hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya tidak boleh berpakaian seperti itu. Ya, dulu Pak ya, saya sebutkan ini dulu, dan itu pun di sebagian masyarakat. Di sebagian masyarakat di zaman dulu pakai jubah itu masih aneh, Pak. Di sebagian masyarakat. Tapi wallahu alam semakin kesini kan sudah semakin terbiasa ya Pak ya, orang ya, entah itu mohon maaf di kalangan Muhammadiyah atau di kalangan Nahdiyin, ya sama saja. Pakai jubah itu sekarang sudah biasa. Berbeda di sebagian masyarakat zaman dulu. Ini contoh pakaian syuhrah di zaman dulu. Kalau ada masih masyarakat seperti itu menganggap aneh pakaian jubah, maka hendaknya ditinggalkan. Kalau masih ada masyarakat yang seperti itu. Tapi secara umum di Jogja setahu saya pakai jubah sudah banyak, tidak lagi aneh. Nah, tapi intinya dalam hal berpakaian kita dianjurkan untuk berbaur sebagaimana pakaian masyarakat. Pakaian seperti itulah yang kita gunakan, bukan sengaja dibeda-bedakan. Nah, hadis tadi ketika Nabi mengatakan beruntunglah orang-orang yang terasing, sebab dia terasing itu adalah karena dia menjalankan yang benar ya. Dia mempraktekkan ajaran Nabi, dia mempraktekkan Al-Quran, lalu dia dianggap aneh. Maka ini berbeda ya, bukan kita kemudian senang untuk berbeda dalam hal berpakaian, bukan. Tapi orang ini dia terasing disebabkan dia menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh ya Pak ya. Salah satu ya, istilahnya anak muda itu culture shock, Pak. Culture shock itu ya kaget. Banyak orang sekarang ditanya, Pak, apa culture shocknya ketika pertama kali kerja di Jakarta? Culture shock itu apa bahasanya kita? Ya kaget atas perbedaan budaya. Ya, pindah ke Jakarta, pertama kali kerja di Jakarta, apa yang dialami, hal yang mengejutkan pertama kali ketika kerja di Jakarta? Sebagian orang mengatakan di antara culture shocknya adalah banyak yang tidak sholat. Di lingkungan sebelumnya itu orang-orang sholat, biasa sholat. Begitu pindah ke sana, satu kantor tidak ada yang sholat. Kaget mendapati lingkungan seperti itu. Maka ada orang yang kemudian dia sholat menjadi aneh, dianggap aneh oleh lingkungan kerja tersebut. Masih sholat ya? Nah, ada Pak, lingkungan seperti itu ada Pak. Lingkungan seperti itu ada. Orang yang sholat itu bahkan dianggap aneh ada Pak. Orang yang pakai jilbab itu dia merasa berat Pak, ada.
Di lingkungan tertentu mayoritas orang tidak pakai jilbab, di lingkungan kerja itu dia sendiri pakai jilbab, merasa terasingkan, tidak betah rasanya pakai jilbab. Ujung-ujungnya banyak orang yang kemudian tidak tahan ikut lepas jilbab. Nah, tapi ini contohnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Asing karena berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini termasuk turunan dari prinsip kita tadi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya standar kebenaran itu bukan banyaknya jumlah, sehingga ketika kita berbeda dari kebanyakan orang tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sekalian yakin ini saya ada landasannya. Kemudian yang terakhir, biasanya sampai jam berapa? Sudah waktunya kan? Yeah. Yang terakhir adalah termasuk di antara turunan ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang namanya kebenaran itu bukan berdasarkan banyaknya jumlah. Termasuk prinsip ini kita gunakan untuk memilih guru. Sebagian orang itu Pak, hobi ngajinya itu nyari jamaah yang ramai, nyari guru yang tenar. Saya katakan ini belum tentu salah Pak, ini belum tentu salah, tapi belum tentu juga ustadz yang punya banyak jamaah, ustadz yang tenar, belum tentu dia berada di atas kebenaran Pak. Saya berikan satu contoh Pak ya, saya tidak mau sebutkan nama kalau di sini. Ada ustadz muda yang viral Pak. Viral itu kalau di sosial media Pak, di Instagram, di Facebook, di TikTok, termasuk di TV Pak. Dia viral menjadi pembicara di mana-mana, disenangi oleh banyak anak muda, didengarkan oleh banyak anak muda. Ternyata setelah ditelusuri rekam jejaknya memiliki pemahaman Syiah. Ada Pak, punya banyak pengikut, digemari oleh banyak orang yang mendengarkan dan menonton dia. Bukan standar kebenaran. Banyaknya murid, banyaknya orang menonton dia, bukan itu standar kebenarannya. Sehingga ini prinsip kita dalam memilih guru. Apa tadi standar kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dilihat Pak, memilih guru tersebut sudah mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar ataukah belum. Kalau sudah, gurunya sepanjang pengajian mengajarkan Al-Quran, ayatnya demikian, hadisnya demikian, maka insya Allah guru tersebut berada di atas kebenaran. Kita dalam masalah guru agama memang harus pilih-pilih. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna haza ilma dinun falyanzur amman ta'khuzu dinakum. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, sesungguhnya yang namanya ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Hendaknya kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya mengambil ilmu itu dari siapa, hendaknya diperhatikan. Bagaimana cara memperhatikannya tadi? Standar kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang diajarkan oleh guru tersebut Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Bukan standar memilih guru itu adalah yang penting guru tersebut tenar, yang penting banyak pengikutnya, yang penting banyak penontonnya. Bukan. Karena sekali lagi prinsip kita dalam beragama yang namanya kebenaran bukan diukur dengan banyaknya jumlah. Ketika banyak orang mengamalkan sesuatu, banyak orang meyakini sesuatu, belum tentu amalan tersebut benar, belum tentu keyakinan tersebut benar. Menjadi benar kalau sudah kita cocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, amal itu diajarkan oleh Al-Quran. Oh, amal itu diajarkan oleh hadis. Oh, keyakinan seperti itu memang diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh hadis, maka itulah dia kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada apa? Biasanya tanya jawab atau seperti apa? Sudah cukup? Sudah cukup. Okay. Baik. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada
pembawa acara.